Makasih ya kamu udah nolongin ibu aku dan perhatian banget sama ibu. Nggak usah berlebihan, Arsy. Itu semata-mata saya lakukan karena saya masih punya sifat kemanusiaan terhadap sesama. Jadi tidak ada yang istimewa. Dan saya rasa pun orang yang memiliki sifat itu akan melakukan hal yang sama. Jadi ya, nothing special. Iya, tapi aku tetap berterima kasih banget sama kamu. Perlu kamu ingat, Arsy. Kebencian saya terhadap kamu tidak ada hubungannya sama kebaikan saya hari ini terhadap ibu kamu. Saya melakukan kebaikan terhadap kamu di depan papa, di depan ibu kamu. Ya semata-mata karena saya sebagai anak menghargai ibu kamu. Tidak lebih. Halo sayang. Halo sayang. Kamu lagi di mana? Ini aku lagi ini beli barang-barang buat di kafe. Kamu pindahan kapan sayang? Aku pindah secepatnya sayang. Ya udah kalau gitu kamu baik-baik ya. Nanti aku hubungin kamu lagi. Oke sayang, bye, love you. I love you too sayang. Kamu udah izin belum sama papa kalau kita mau pindah rumah? Kalau misalkan papa nggak ngizinin gimana? Pokoknya Arsy, dengan izin atau tanpa izin papa, aku bakal tetap akan pindah rumah. Karena aku nggak tahan. Aku nggak tahan harus berpura-pura terus, harus dengan kemunafikan. Aku bukan kamu, Arsy. Aku bukan kamu yang mau hidup dengan kemunafikan. Dan apa yang terpenting, aku bisa lebih bebas sekarang untuk ketemu sama Rani. Aku juga sekarang pengen cepet-cepet pulang. Biar nggak sakit hati terus denger omongan kamu. Saya mau, cuma saya nggak bisa. Karena papa meminta saya untuk ke tempat praktek dokter yang kebetulan adalah sepupu saya. Jadi ya, mau nggak mau saya akan turutin kemauan papa. Ya mau nggak mau saya minimal pura-pura konsultasi. Dias. Loh, ibu kok nggak istirahat di kamar aja sih? Kalau butuh apa-apa kan tinggal panggil Dias. Mana uang ibu yang kamu ambil dari dompet ibu? Loh, ibu nuduh Dias? Di rumah ini tuh cuma ada kita berdua, Dias. Kalau bukan kamu, siapa yang ngambil uang ibu? Ya bisa aja kan, ibu lupa naruhnya di mana, kenapa jadi nuduh Dias? Ibu ini belum pikun, Dias. Ibu inget di mana ibu nyimpan uang, di dompet. Udah, kamu ngaku aja daripada kamu jadi dosa. Iya, Dias yang ngambil, Bu. Ya udah sini balikin uangnya. Ibu perlu buat besok bayar cicilan kanci. Ya udah habis buat kebutuhan ini itu. Astagfirullahaladzim, terus ibu besok gimana? Uangnya dari mana ibu buat bayar cicilan kanci? Orangnya besok pasti datang lagi. Ya udah gampang kok, Bu. Tinggal minta sama Kak Arsy atau Kak Raja aja. Duit segitu mah kecil buat mereka. Secara kan mereka orang kaya. Ya ampun, Dias, kamu ini gimana sih? Dikit-dikit Kak Arsy, dikit-dikit Kak Arsy kalau soal uang.
Aduh, ibu ini gak suka sama jawaban kamu. Ibu stres ngadepin kamu. Kamu tahu kan, mencuri itu dosa. Meskipun itu uang orang tua kamu sendiri. Iya ya Bu, dia minta maaf. Pasien Ibu Rani? Silakan masuk. Silakan. Silakan duduk. Jadi siapa yang mau diperiksa? Saya, Dok. Sebelumnya sudah sempat tes spek? Udah, Dok. Oke. Ya, kamu masih ingat gak terakhir datang bulan di tanggal berapa? Bulan lalu, Dok. Oke, kalau gitu mari kita periksa. Yuk. Mulai saya periksa ya. Gimana keadaan kandungan saya, Dok? Iya, di sini usia kehamilan ibu sudah menginjak 3 minggu ya, Bu. Dan ya saya harap ibu jangan terus stres ya, karena saat ini kondisi janin ibu sedang masa pertumbuhan. Ini sih Pak, Bu, Bapak sama Ibu sudah daftar sebelumnya? Sudah. Atas nama Raja dan kebetulan dokternya juga sepupu saya. Oh iya, Dokter Iqbal juga tadi sudah pesan ke saya kalau Bapak Raja dan Ibu akan datang. Silakan tunggu sebentar Pak Bu, karena masih ada satu pasien yang lagi diperiksa. Makasih ya. Silakan. Dari hasil investigasi sementara, berdasarkan bukti rekaman kamera CCTV yang kami periksa dengan intensif, sebelum mobil Rama tergelincir masuk ke jurang, mobil Rama hampir tabrakan dengan mobil orang lain. Jadi, ini bukan murni kecelakaan, Pak. Tapi kami yakin, orang itu memang sengaja ingin menabrak dan melenyapkan nyawa Rama. Ya Allah, Rama. Ya Allah, apa itu artinya? Den Rama memang sengaja dibunuh sama orang. Tapi siapa orangnya? Tega banget sama Den Rama yang sebaik itu. Jadi kesimpulan sementara, kejadiannya seperti itu, Pak. Iya. Saya mohon informasi ini jangan sampai anak saya Raja tahu, Pak. Saya nggak mau sebelum kasus ini benar-benar terbukti dan pelakunya tertangkap. Kenapa seperti itu, Pak? Saya tahu watak anak saya, Pak. Dia sangat temperamen. Saya nggak mau dia main hakim sendiri untuk mencari pelaku pembunuhan itu. Baiklah, kalau begitu, Pak. Tapi yang pasti, tim kami masih terus melakukan investigasi agar pelakunya bisa segera ditangkap, sehingga kasus ini bisa segera terungkap dan terpecahkan. Oh iya, Pak Irwandi.
Boleh kami izin bertemu dengan saudari Arsy yang bersama dengan almarhum Rama pada saat kecelakaan itu terjadi? Iya, tentu saja boleh, Pak. Cuman sekarang Arsy lagi sama anak saya Raja untuk konsultasi ke rumah sakit. Boleh, saya minta nomor HP-nya. Karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke dia. Iya, saya share sekarang ya. Oh, baik Pak. Arsy itu sudah menikah dengan adiknya Rama. Namanya Raja, dan itu atas permintaan almarhum Rama. Sudah saya kirim, Pak. Wah, oke. Terima kasih Pak Rimode. Iya Pak, saya kebetulan sudah tahu kabar itu dari media. Baik Pak Irwandi, saya rasa cukup. Saya dan rekan saya mohon pamit dulu Pak ya. Nanti kalau ada info lebih lanjut, kami akan kabari Bapak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Siap. Jadi gimana dok? Apakah kondisi Bu Rani yang sering lelah dan mual ini akibat kehamilannya? Ya, memang wanita sering lebih cepat merasakan lelah dan lemas ya selama kehamilan. Dikarenakan ada perubahan hormon selama kehamilan. Dan seiring berjalannya usia kehamilan, metabolisme tubuh ibu akan semakin meningkat. Dan itu akan mempengaruhi hormon progesteron. Jadi, ibu hamil, terutama di trimester awal, akan sering mengalami ngantuk dan lelah. Gitu. Saya buatkan resepnya ya. Dengan Ibu Rani ya? Iya. Oke. Resepnya sudah selesai. Kalian bisa antarkan ini ke apotek di sini ya. Dan ingat, untuk vitamin dan obat-obatannya jangan sampai telat ya diminumnya. Ya, agar bayi bertumbuh dengan sehat. Iya, makasih ya dok. Ya, sama-sama. Silakan. Raja, aku mau ke toilet dulu ya. Kenapa nggak dari tadi si Arsy? Sebentar aja kok. Nanti kamu masuk duluan aja. Aku nyusul dari toilet. Ya, terserah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Raja, gimana? Sudah ketemu sama Iqbal? Iya, aku lagi ngantri, Pak. Oh, oke. Nanti kalau sudah ketemu, sudah periksa, kalau sudah ada hasilnya, kamu segera kabarin Papa, oke? Oke, Pak. Semoga menantu aku bisa cepat hamil dan aku dikaruniai seorang cucu. Setidaknya itu bisa jadi penawar duka setelah kehilangan Rama. Dari hasil investigasi sementara, sebelum mobil Rama tergelincir masuk ke jurang, mobil Rama hampir tabrakan dengan mobil orang lain. Jadi, ini bukan murni kecelakaan, Pak. Tapi kami yakin, orang itu memang sengaja ingin menabrak dan melenyapkan nyawa Rama. Kalau memang investigasi sementara polisi itu betul. Astagfirullahaladzim. Siapa orang yang tega mencelakai dan membunuh anakku Rama ya? Apa dia punya musuh? Tapi siapa? Rama anak yang baik. Banyak yang suka sama dia. Ya Allah Rama, kenapa nasibmu jadi begini, Nak?
Raja. Iqbal. Parah, gue kangen banget sama lo. Gue juga, men. Baik dari Australia lo makin keren. Dan lo punya semua aspek yang diidam-idamkan pria. Ganteng, muda, kaya raya, dokter spesialis objin, dan bergelar master. Oh, tadi juga gue lihat di klinik ini banyak banget pasien-pasien lo udah ngantri. Lo bisa aja. Lo yang paling keren. Serius gue. Dan, oh iya, gue belum ngucapin langsung ke lo. Selamat ya, atas pernikahan lo. Ya mudah-mudahan lo dan istri lo menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Thanks, man. Bentar. Beda sih. Kenapa? Lo kenapa kok kayak nggak kelihatan happy? Oh, gak mungkin lah gue gak happy. Pria mana yang gak happy ketika dia berhasil menikah dengan pasangan idamannya? Cuma gue hanya lelah. Hanya capek dengan banyak urusan-urusan gue. Ya sebenarnya gue udah tahu apa yang terjadi. Ya jujur kaget sih gue. Lo mau memutuskan untuk menikah. Salut gue. Ya secara lo pebisnis yang sukses, tajir jelas. Circle lo juga bukan orang main-main. Maksud lo? Ya, maksud gue, lo punya jiwa yang besar. Lo sampai mau menikah dengan calon istri dari almarhum Rama. Meskipun mungkin kalian menikah bukan mengatasnamakan cinta, tapi gue yakin dengan berjalannya waktu, rasa itu mungkin akan tumbuh nantinya. Dan mungkin nantinya kalian akan saling mengerti dan saling menyayangi. Ya, meskipun gue belum pernah ketemu ya sama istri lo, tapi gue dengar cerita banyak dari Rama soal Arsy. Dan dia selalu bilang kalau Arsy ini wanita yang sempurna. Ya, semoga. Oh iya, istri lo mana? Oh iya, tadi istri gue ke toilet sebentar. Oh, oke. Yaudah kita ngobrol di ruangan gua aja. Yuk. Ya. Sus? Suster? Ya dok? Ya, nanti kalau udah ada istrinya Pak Raja, namanya Bu Arsy, tolong langsung arahin ke ruang saya ya. Baik dok. Ayo. Sure, bro. Udah lama kita nggak ketemu ya. Rani? Ngapain dia di sini? Assalamualaikum. Pak Johan, polisi yang menangani kasusnya Rama. Betul Pak, saya sendiri, saya Arsy. Ada yang bisa saya bantu? Ada satu hal yang harus saya pastikan. Soal apa ya Pak? Di awal pemeriksaan, Mbak Arsy kan pernah bilang kalau peristiwa kecelakaan terjadi setelah Mbak Arsy dengan almarhum Bapak Rama bertemu dengan teman di sebuah resto di Puncak. Iya betul Pak. Sahabat kami, namanya Dimas. Kenapa harus di Puncak, Mbak ya? Bukan di Jakarta? Jadi Dimas itu kerja di Singapura Pak. Dimas lagi ada urusan di Puncak. Dan malam itu Dimas harus kembali ke Singapura. Apa boleh saya minta nomor kontak Pak Dimas? Karena ada hal yang harus saya cross-check dari Pak Dimas. Saya kasih nomornya Dimas ya Pak. Baik, Mbak. Saya tunggu. Tapi mohon maaf, Mbak. Nanti kalau semisal ada info penting, apakah Mbak Arsy bersedia jika kami undang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut? Pasti Pak. Karena saya juga pengen cepat selesai kasus ini. Baik, Mbak Arsy. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat malam. Selamat malam.
Kenapa polisi mau selidikin Dimas? Padahal kan dia nggak ada kaitannya sama kecelakaan Rama. Atau dia juga bakal dijadikan saksi? Kemana dia? Kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Ngapain Rani datang ke rumah sakit ini? Apa dia sakit? Ya, jadi Om Ir itu sering curhat sama gua. Kalau beliau pengen banget istri lo hamil cepet-cepet. Ya wajar lah bro, namanya juga orang tua kan, pasti pengen cepet-cepet ngomong cucu. Ya lagi pula kan sekarang bisa dibilang lo ini anak tunggalnya. Jadi ya harapan satu-satunya dari Om Ir adalah lo. Ja, kalau gue ngeliat ekspresi dari lo, gue pengen nanya sesuatu ke lo. Tanya apa? Lo ada masalah sama istri lo? Nggak ada, Bang. Iya, gue pengantin baru, jadi menurut gue kita belum ada masalah berarti. Cuma gue hanya kaget aja, gue harus menikahi calon istri kakak gue sendiri. Jadi gue ngerasa hidup gue ya semacam plot twist lah ya. Ya, gue ngerti sih. Tapi lo menerima Arsy sebagai istri lo? Masih berproses. Karena prinsip gue, ya biarin mengalir seperti air. Oke lah kalau gitu. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Mbak Arsy. Saya Iqbal, saya sepupu dari Raja. Oh, sorry. Silakan, duduk. Iya, kita baru pertama ketemu ya. Iya, saya juga baru balik lagi sih dari luar. Memang sebelumnya saya ada pendidikan di sana. Dan memang Rama juga belum pernah kenalin kita ya. Iya benar Mas Iqbal. Salam kenal. Panggil Iqbal aja. Kalau gitu panggil saya juga Arsy aja. Oke. Yaudah, mungkin duduk aja ya, nggak apa-apa. Ya, karena Om Ir minta saya untuk memeriksa kesuburan kalian, jadi nanti akan ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Untuk saya bisa memastikan langkah apa saja atau terapi apa saja untuk penanganan kesuburan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Ya, nanti akan ada pemeriksaan fertilitas pada wanita, terdiri atas pemeriksaan darah, ultrasonografi, histerosalpingografi, hesteroskopi, dan laporoskopi. Dan juga nanti akan ada pemeriksaan fertilitas pada pria. Gitu ya. Jadi kapan kita akan mulai terapinya? Halo, hey, kenapa kok tegang gini? Relax dong, santai aja. Karena ini penting loh. Untuk program kehamilan ini, atau bisa dibilang promil, pasien harus mempunyai rasa hati yang gembira. Karena ini akan berpengaruh dengan hormon kalian juga nantinya. Gawat kalau Iqbal tahu hubungan saya sama Arsy nggak baik-baik aja. Saya takut dia bakal ngadu ke papa. Iya, kami akan segerain untuk melakukan metode yang disarankan tadi, Pak. Ya kan, sayangnya? Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kita tegang mungkin karena baru pertama kali ya. Tapi kita siap kok. Oke, saya buat datanya dulu ya.
Makan dulu obatnya. Maafin Mama ya sayang. Selama ini Mama gak pernah perhatian sama kamu. Mama cuma perhatian diri Mama sendiri. Mungkin Mama lupa kalau kamu salah satu yang paling berharga di hidup ini sekarang. Kalau aja ada Raja yang nemenin, mungkin Mama gak akan ngerasa seberat ini. Aku bersumpah akan merebut Raja dari pelakor itu. Supaya dia bisa ada di sisi Mama, bersama-sama membesarkan kamu. Aduh, Dias. Dias. Ya, Ini kok, kepala ibu kok masih pusing ya? ya udah Bu, hubungin Kak Raja aja. Kok Kak Raja sih? Apa hubungannya sama Kak Raja? Aduh Bu, kan Kak Raja tadi bilang kalau ibu butuh apa-apa itu hubungin Kak Raja aja, pasti dikasih kok, nggak usah sungkan deh. Ya Allah, aduh, kamu nih ada-ada aja deh. Nak. Ya Allah, aduh, kepala aku muter. Ya Allah, kenapa ya? Papa pasti udah gak sabar dengan hasil pemeriksaan kita dari dokter kandungan tadi. Aku jadi ngerasa bersalah karena bohong terus sama Papa. Sampai Papa berharap banget punya cucu dari kita. Padahal kita jadi suami istri cuma pura-pura. Aku ngerasa berdosa banget sama Papa. Apalagi Papa udah baik banget sama aku. Udahlah Arsy, stoplah kamu acting pura-pura baik depan papa saya. Jadi menurut kamu, selama ini aku perhatian sama Papa kamu itu acting? Ya terus, kamu itu munafik, matre Arsy. Kamu sengaja pura-pura baik untuk bisa menjadi mantu kesayangan papa, lalu kemudian kamu menguasai semua harta papa saya. Kamu gak capek apa? Terus-menerus punya pikiran buruk tentang aku. Aku gak serendah itu, Raja. Emangnya selama ini kamu lihat kalau aku itu seperti mengincar harta kamu, harta papa kamu, harta keluarga kamu. Terus kamu kenapa menuruti permintaan Rama untuk menikah sama saya? Kamu bisa menikah sama selingkuhan kamu itu. Dan bahkan dengan jahatnya, dengan teganya, Cukup. kamu tega membunuh. Kotor pikiran kamu, Raja. Sampai kamu bisa nuduh aku kayak gitu. Saya gak akan biarin itu, Arsy. Saya akan ngadep papa dan saya akan bilang kalau besok kita akan pindah rumah. Apa alasannya kalau kita mau pindah rumah? Aku yakin Papa pasti bakalan shock. Dan Papa nggak akan ngizinin kita untuk pergi dari rumah ini. Saya udah punya jawabannya. Dan saya yakin Papa pasti akan menerima. Hei Pak. Dari tadi Papa tungguin kalian. Kita ngobrol di dalam. Ayo. Selamat malam Pak Dimas. Iya malam Pak. Maaf Bapak ini Saya polisi penyidik dari Dinas Kepolisian. Kebetulan
kami sedang menangani kasus kecelakaan yang dialami oleh almarhum Bapak Rama. Selamat malam Pak Dimas. Dia malam Pak. Maaf Bapak ini Saya polisi penyidik dari Dinas Kepolisian. Kebetulan kami sedang menangani kasus kecelakaan yang dialami oleh almarhum Bapak Rama. Dan kedatangan kami kemari ingin meminta informasi ataupun keterangan dari Pak Dimas terkait dengan kejadian kecelakaan tersebut. Karena sebelum kejadian pada malam hari itu, kami ketahui bahwa almarhum Bapak Rama sempat bertemu dengan Pak Dimas. sial. Gue harus punya alibi kuat buat ngalihin ini. Baik Pak, kalau gitu silakan duduk. Baik, terima kasih Pak. Pak Dimas, jadi malam itu setelah pertemuan di kafe, almarhum Rama dengan saudari Arsy langsung pergi. Iya betul Pak. Terus Pak Dimas sendiri bagaimana? Tetap tinggal atau juga pergi? Saya pergi langsung setelah mereka pergi. Pada malam hari itu, apakah Pak Dimas mengendarai mobil sendiri? Iya, saya memang kemana-mana nyetir sendiri karena saya memang tidak punya supir. Dan malam itu saya juga lagi buru-buru harus ke bandara karena saya ada kerjaan di Singapura. Nanti Bapak silakan cek tempat kerja saya bisa kasih nomor kontaknya. Oke, tapi untuk sementara saya hanya perlu kronologi sebelum kejadian naas itu. Rama itu sahabat baik saya, Pak. Saya benar-benar ngerasa kehilangan atas kejadian itu. Kalau saya tahu malam itu adalah malam terakhir saya bisa ketemu sama Rama, saya akan batalin pertemuan itu. Saya nggak mungkin bakal biarin dia pergi. Saya juga masih nebak-nebak apa yang terjadi sama sahabat saya itu beneran kecelakaan atau malah disengaja. Saya mohon sama Bapak kalau memang ini kasus pembunuhan, tolong pelakunya segera ditangkap, Pak. Dan hukum seberat-beratnya. Karena Rama itu orang yang sangat-sangat baik. Dia nggak pernah nyakitin orang lain. Iya, Pak. Saat ini kami sedang mencari tahu siapa pengemudi mobil SUV yang berwarna hitam yang mau menabrak mobil Pak Rama pada malam itu. Dan polisi juga sedang memeriksa CCTV di beberapa titik lokasi untuk mengetahui nomor plat mobilnya. CCTV. Raja, Arsy, gimana hasil pemeriksaannya? Kalian semua sehat kan? Pak, kita berdua baik-baik aja, Pak. Semuanya aman. Dan Papa nggak usah khawatir. Kami berdua pasti akan ngasih cucu buat Papa. Alhamdulillah. Tapi begini, Pak. Aku pengen minta izin sama Papa, besok aku dan Arsy rencananya akan pindah. Jadi kita udah nggak di sini lagi. Pindah? Ya. Kenapa harus pindah ya? Aku kan punya rumah yang lama aku nggak tempati, Pak. Jadi menurut aku sayang aja kalau aku nggak pakai. Takutnya propertinya jadi rusak. Enggak. Kalian nggak usah pindah. Kalian berdua tetap tinggal di rumah ini. Pak, Raja, kamu nggak mikirin Papa ya? Papa udah ditinggal almarhum Rama kakak kamu. Terus sekarang kalian berdua mau pindah dari rumah ini. Rumah ini besar, Papa kesepian. Kalau cuma masalah rumah kamu, takut rusak karena nggak ditempatin, kamu bisa sewain sekarang. Atau Papa betulin sekarang juga. Selesaikan urusannya.
minta maaf sebelumnya. Tapi sebetulnya ini bukan keinginan aku, Pak. Terus keinginan siapa? Arsy. Kamu, Arsy. Kenapa, Arsy? Papa udah bilang sama kamu kan? Kamu bukan cuma menantu di rumah ini. Kamu Papa anggap sebagai anak sama seperti Raja. Itu artinya ini rumah kalian juga. Kenapa harus pindah? Pa, Arsy nggak mikir seburuk itu. Arsy sayang banget sama Papa. Dan Iya, Arsy benar. Papa jangan berpikir sejauh itu. Arsy ini cuma ngerasa tertekan, Pak, tinggal di rumah ini. Dia ngerasa kurang bebas kalau harus tinggal sama mertua. Dan itu perasaan yang lumrah ya, menantu keberatan tinggal sama mertua. Tapi aku udah sering bujuk Arsy sebetulnya untuk udah ayo sayang kamu stay di sini aja. Tapi Arsy tetap ngotot mau pindah, Pak. Jadi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Papa minta kamu jawab, Arsy. Apa benar selama kamu tinggal di sini, kamu merasa tertekan? Apa benar kamu gak nyaman tinggal di rumah ini bersama Papa? Tolong jawab dengan jujur. maafin aku. Ya, udah sayang. Aku tahu kamu ngerasa berat, ngerasa gundah untuk menyampaikan keinginan kamu. Gak apa-apa. Di sini ada aku, kepala rumah tangga kamu yang akan menyampaikan unek-unek kamu, keinginan kamu di sini. Saya izinkan kalian pindah dari sini. Makasih ya, Pak. Keterlaluan kamu. Kenapa gue sama sekali nggak sadar kalau di lokasi kejadian ada CCTV? Gawat. Ya semoga dengan ada CCTV itu pelaku bisa lebih cepat ditangkap. Iya, Pak. Tapi ada satu hal lagi yang perlu saya tanyakan, Pak Dimas. Ya, silakan Pak. Boleh kami tahu apa jenis mobil yang Pak Dimas kendarai pada malam itu? SUV. Warna hitam juga. Jenisnya sama kan? Tapi bukan berarti hanya saya dan pelaku yang mengendarai SUV hitam. Karena memang mobil yang saya punya bukan mobil limited edition. Maaf Pak, sebelumnya saya agak kurang nyaman sama situasi ini. Maksud Pak Dimas? Gimana ya? Kenapa jadi saya ngerasa tertuduh seperti ini? Karena korban adalah sahabat dekat saya. Dan gak mungkin saya nabrak mobil sahabat saya sendiri. Pak Dimas tenang saja. Untuk sementara,
kami hanya mencatat Pak Dimas sebagai saksi. Sama halnya dengan Mbak Arsy. Karena Anda berdualah yang terakhir bertemu korban. Ya kalau Bapak jadi mau melihat kendaraan saya, silakan Pak, saya antar. Boleh, Pak? Mari Pak, saya antar. Betul, Pak. Pak Dimas, kami sudah memeriksa semuanya. Terima kasih atas informasi dari Pak Dimas. Makasih Pak. Semoga kasus ini cepat terungkap. Dan kalau Bapak perlu informasi apapun, tolong langsung hubungi saya. Saya akan segera ke kantor. Kalau begitu, kami izin pamit dulu. Ya. Selamat malam. Malam Pak. Gak mungkin gue simpen di bagasi. Takutnya mobil ini digeledah. Lebih baik disimpan di tempat yang aman. Kenapa kamu bawa nama aku? Untuk dijadikan alasan supaya kamu bisa pindah rumah. Padahal itu kan kemauan kamu sendiri. Supaya kamu bisa lebih dekat dengan Rani. Dan kamu buat nama aku jelek di depan Papa. Saya cuma nggak mau Papa bernasib sama seperti Rama. Gak usah bawa nama Rama. Gak ada hubungannya sama dia. Itu kan kata kamu. Menurut kamu. Tapi faktanya justru berbicara sebaliknya. Dan faktanya adalah kamu adalah wanita pembawa sial. Apa yang kamu dekati, apa yang kamu sentuh, itu akan terkena musibah, Arsy. Dan saya nggak mau Papa saya mendapatkan musibah yang sama seperti yang Rama dapatkan. Jadi satu-satunya jalan adalah saya harus menjauhkan Papa dari kamu. Tuduhan kamu gak berdasar. Jahat kamu fitnah aku. Salah apa aku sama kamu? Sehingga kamu bisa setega ini sama aku. Udah Arsy. Hapus air mata buaya kamu itu. Papa gak akan datang ke sini untuk membela kamu dan saya pun gak akan bersimpati sama kamu, Arsy.
Justru saya akan semakin muak dengan kepura-puraan kamu itu. Mending sekarang, kamu rapi-rapin barang kamu untuk kita berkemas besok pagi kita pindah. Oh ya, kalau mau nangis besok aja. Setelah kita pindah ke rumah baru, nangislah sepuasnya. Ya Allah, kasihan Tuan. Tuan pasti sedih mau ditinggalin Den Raja dan Non Arsi. Padahal Non Arsi udah kayak gantinya Den Rama. Tuan sayang banget sama Non Arsi. Rumah ini bakalan makin sepi. Apa sebaiknya Sumi kasih tahu ke Non Arsi soal Den Rama yang meninggal bukan karena kecelakaan. Karena setelah pindah, Sumi pasti nggak bisa kasih tahu Non Arsi lagi. Astagfirullahaladzim. Sumi! Hush! Pak Jamal ngagetin Sumi aja. Kamu tuh kalau kerja jangan sambil ngelamun. Irit airnya kalau nggak dipakai, matiin kerannya. Lagian kenapa sih muka kamu ditekuk kayak begitu? Sumi lagi sedih Pak Jamal. Sedih kenapa? Diputusin pacar di medsos itu? Hah? Non Arsi sama Den Raja mau pindahan besok Pak Jamal. Pindah? Kok pindah dadakan kayak gitu? Bolah, Sumi juga bingung. Katanya mau pindah gara-gara Non Arsi nggak nyaman tinggal di tempat mertua Pak Jamal. Masa? Itulah Pak Jamal, Sumi nggak habis pikir. Tuan kan baik banget, nggak kayak mertua-mertua di sinetron. Makanya Sumi bingung. Aneh bin ajaib. Ya Allah, jadi Non Arsi akan pindah ke rumah Den Raja. Kenapa saya jadi takut ya Den Raja makin bersikap kasar sama Non Arsi? Dan gak mungkin Non Arsi yang minta pindah. Ini pasti rencana Den Raja. Gimana kalau terjadi apa-apa sama Non Arsi? Astagfirullahaladzim. Ih, bete deh. Video gue di Chilex yang like dikit banget. Isinya juga kebanyakan komen jahat. Paling ini buzzernya si Sandra tuh. Ngeselin banget sih tuh orang. Tias, ini aduh. Kepala ibu kok semakin pusing ya. Udah ibu telepon ke Arsy aja, minta duit buat berobat. Aduh, kamu nih kenapa sih? Kalau urusan sama Kak Arsy selalu uang mulu. Udah, nggak usah. Kok nggak usah sih Bu? Ya Kak Arsy kan anak pertama, ya emang udah harusnya kan jadi tulang punggung keluarga. Ya Allah, nah ibu nggak mau ngerepotin. Nanti malah Kak Arsy jadi kepikiran ke ibu terus. Ya wajar dong kepikiran Bu, Kak Arsy kan masih anak ibu. Kalau ibu ngeluhnya sama dia bisa apa coba? Kan dia nggak punya duit. Ya tapi kan... Udah Bu, udah. Dia saja yang telepon Kak Arsy. Halo, Assalamualaikum. Ada apa dia? Ibu nih Kak. Ibu? Ibu kenapa? Dari tadi tuh ngeluh sakit kepala sama Dias. Kan Dias bingung ya. Ibu kenapa nggak langsung bilang sama Arsy? Itu dia ibu nggak mau Kak, katanya takut ganggu. Padahal kan kakak anak pertama, kewajibannya dong untuk orang tua. Apalagi kakak kan banyak duitnya, masa nggak mau bantu? Ya udah nih aku loudspeaker aja ya Kak. Ibu kalau sakit kepalanya kenapa nggak bilang?
Lagi pula harusnya ibu langsung bilang sama dia, terus ibu langsung minta diantar sama dia ke dokter. Kan udah dibilang, Kak, ibu itu nggak ada duit. Arsi, sebenarnya nggak apa-apa kok. Cuma ini aneh aja kok, semakin pusing ibunya. Tapi kamu gak usah maksain ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Dias, apa kamu bisa ngurusin ibu? Ya kalau nganter ke rumah sakit, bisa sih, Kak. Ya udah kakak transfer ke rekening kamu ya. Sebenarnya aku pengen nemenin ibu. Tapi hari ini kakak sibuk, Dias. Kakak mau pindahan rumah.